Kita nih kadang-kadang sehari-hari banyakan galaunya ya. Padahal kalau kita berpikir, apa sih yang gak dikasih Allah sama kita? Mata kita dikasih, pendengaran kita dikasih, mulut untuk berbicara kita dikasih. Halo sahabat inspirasi dimanapun kalian berada. Jadi saya ingin mengajak kalian semua untuk berpikir di sini ya. Ada satu keajaiban teman-teman, yang dimana kalau kita pikirkan ya, kita akan menjadi orang yang jauh lebih berubah daripada sebelumnya. Kita akan berubah menjadi orang yang jauh lebih positif. Ada banyak sekali hal sederhana di sekitar kita, di lingkungan kita, tapi kita nggak pernah mau mengambil pelajaran dari semua itu. Artinya kita nggak pernah memikirkan aspek-aspek yang sederhana dalam hidup kita. Dan coba kita sekarang membawa pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang sederhana itu. Jadi gini teman-teman, ini makanan ya, ini makanan nggak enak. Menurut kita sekarang mungkin nggak enak, biasa-biasa aja ya, di rumah kita. Tapi coba sekarang Anda pergi ke pantai gitu, atau Anda pergi ke danau, main-main bola, main ini, main itu gitu. Terus saja Anda beraktivitas dari pagi hingga siang ataupun hingga sore gitu. Dan makanan yang tadi yang Anda anggap nggak terlalu enak di rumah itu, Anda bawa ke pantai itu. Kemudian pada saat Anda selesai beraktivitas, Anda buka makanan itu dan coba makan. Enak nggak? Saya jamin pasti enak. Dulu saya pernah merasakan ini waktu kecil. Kami sering main-main ke pantai, kami sering main-main ke danau gitu. Kita mandi, kita main bola, kita main itu. Tiba-tiba ada makanan, kalau nggak salah singkong lah gitu. Kita bawa dari rumah. Tahu di sana singkong yang kita rasakan di rumah biasa aja rasanya. Kalau sudah di sana enak banget. Bahkan apa saja makanan yang kurang enak rasanya di rumah, kalau kita bawa ke tempat-tempat itu gitu, dan kita merasakan lelah dan letih, kita makan enak banget rasanya. Jadi sederhananya teman-teman, kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya sesuatu kalau kita tidak berada pada posisi terendah. Nah, posisi terendahnya di situ adalah lapar gitu. Jadi kadang-kadang kenapa kita nggak bisa bersyukur ya, nggak bisa mensyukuri apa yang ada, karena kita dulu nggak pernah berpikir sampai sedetail ini tentang hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti makanan. Kita nggak akan pernah bisa merasakan nikmatnya makanan kalau kita nggak pernah lapar. Kita nggak akan pernah tahu rasanya enaknya, begitu nikmat, begitu enaknya singkong ini, singkong rebus yang di rumah kadang-kadang kita acuhkan, kita nggak mau lihat, kita nggak mau makan, kalau kita nggak pernah lapar gitu. Beginilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala apapun di dunia ini, di muka bumi ini, agar semua itu sinkron gitu. Lapar, kenyang. Kalau kenyang udah nggak mau makan. Sama dengan aktivitas yang lain di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dulu waktu kecil ya, kita sering-sering buang nasi gitu. Kalau makan nggak habis, orang tua sering marah. Wah, kamu ini kenapa makan kayak begitu? Habiskan makananmu nak. Orang tua sering marahi kita kayak begitu. Dan kita serasa kayak biasa aja gitu, sering tidak menghabiskan makanan. Tapi kalau seandainya besok kita sudah dewasa, terus kita berpikir kita yang nyari uang, nyari beras gitu, susahnya minta ampun, di situ kita akan sadar begitu nikmatnya nasi yang sedikit itu. Nikmat sekali nasi yang sedikit itu. Padahal dulu kecil kita nggak pernah merasakan itu. Ya karena kita nggak pernah tahu bagaimana susahnya mencari nasi, mencari beras, bagaimana susahnya mencari uang. Kemudian sama juga dengan suatu ketika kita pernah punya uang banyak, ya kita kaya raya, kita banyak uang lah. Dan pada saat kita berada pada posisi terendah gitu ya, kita cuma punya uang 5.000 dan uang kita cuma itu saja gitu. Kita lapar dan kita beli nasi dengan harga 5.000 itu. Begitu indah, begitu nikmatnya nasi yang kita beli dengan harga 5.000 itu. Maka di situ kita akan berpikir bahwa uang 5.000 itu sangat berharga di dalam diri kita. Padahal dulu ketika kita punya uang banyak, uang 5.000 itu nggak ada apa-apanya. Mungkin kita sering megang 1 juta, 3 juta, ya kan, 10 juta, dan mungkin lebih banyak lagi. Padahal ketika kita berada posisi terendah, di mana ketika kita nggak punya apa-apa, di situ kita akan berpikir, waduh, ternyata nikmat sekali ya uang 1.000, 2.000, 3.000. Contoh kecil lagi misalnya yang lain nih. Kita bisa jalan ya, beraktivitas sehari-hari, kesana kemari, lari-lari ya, ketawa-ketawa.
Pernah nggak Anda bayangkan gitu, kalau suatu ketika Anda berada di rumah sakit, misalnya Anda nggak bisa jalan, kaki Anda mungkin sakit gitu, maka di sana Anda pasti akan merenung gitu, wah dulu saya bisa jalan, sekarang kok saya di rumah sakit nggak bisa jalan nih, kenapa? Maka disitulah kita merasakan begitu nikmatnya punya kaki gitu. Begitu nikmatnya punya kaki bisa jalan, sekarang di rumah sakit nggak bisa jalan. Begitupun dengan anggota badan tubuh kita yang lain, misalkan mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berbicara. Ini kalau kita nggak pernah memikirkan bersyukur gitu ya, kita nggak akan pernah tahu betapa nikmatnya punya organ tubuh yang lengkap, yang sempurna. Kita punya mata untuk melihat. Bayangkan kalau seandainya mata kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak dikasih gitu, apa bisa dikata? Maka di situ kita pasti akan mengatakan, aduh andai kan saya punya mata, saya pasti bisa melihat, saya pasti akan membaca ini, membaca itu. Tapi ketika punya mata nggak ada niat untuk membaca sesuatu, belajar melihat hal-hal yang positif. Kadang-kadang kita kalau punya sesuatu itu kita nggak akan pernah ingat bahwa apa yang dikasih ke kita ini semuanya sifatnya sementara, dan kita nggak akan pernah mensyukuri apa yang ada. Maka begitu sombongnya kita kalau seandainya kita merendahkan orang lain yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa ini, nggak bisa itu, mungkin EQ-nya rendah, daya serapnya rendah, kita mengatakan kamu bodoh banget gitu. Padahal apa yang mereka miliki itu memang ya segitu yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau Anda sekarang punya keahlian lebih dari itu, berarti Anda punya nilai positif, nilai lebih. Anda syukuri itu, maka di situ Anda akan mengetahui luar biasanya keajaiban bersyukur, luar biasanya keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, teman-teman. Kita nih kadang-kadang sehari-hari banyakkan galaunya ya. Padahal kalau kita berpikir, apa sih yang nggak dikasih Allah sama kita? Mata kita dikasih, pendengaran kita dikasih, mulut untuk berbicara kita dikasih, anggota badan semua lengkap, tangan, kaki, semuanya dikasih oleh Allah. Cuman karena hari ini ya, ada yang ngatain kita buruk, ada yang bilang ini kepada kita, kita seolah-olah lemah sekali, tidur ya, galau, pusing. Kita ini sebenarnya nggak pernah bersyukur. Coba kita bayangin, ada berapa orang di luar sana yang mereka hidup sederhana, kadang nggak punya kaki, jalan pincang, mereka cari uang banting tulang gitu. Bahkan ada juga yang nggak bisa melihat, cari uang juga. Ada juga orang yang mungkin punya kekurangan fisik, tangannya nggak ada, dia tetap mencari nafkah gitu. Bagaimana dengan Anda yang hari ini ya, sempurna, kaki ada, tangan ada, mulut ada, telinga ada, mata ada. Apa yang Anda tunggu hari ini? Anda cuma guling-guling di kasur gitu. Ya Allah, kenapa saya dikasih kayak begini, galau? Mana rezeki saya? Anda kalau cuma diam seperti itu, nggak mau berusaha ya, apa yang bisa dikatakan? Ya justru Anda yang harus ditempelin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena emang Anda nggak pernah bersyukur. Kita semua dikasih fasilitas ya, tubuh kita lengkap. Gunakan untuk hal-hal yang positif, jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi kalau kita mau memikirkan hal-hal yang sederhana seperti ini, teman-teman ya, maka dijamin ya, Anda akan menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya katakan sekali lagi, kalau Anda memikirkan hal-hal sederhana di dalam hidup Anda, maka Anda akan menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kunci hidup itu adalah berpikir ya, bukan hanya menikmati saja, tapi berpikir. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Tatkala misalnya kita hari ini mau makan nih, kita berpikir, alhamdulillah, untung saja saya dikasih makan. Coba kalau enggak ada makanan ini bagaimana? Mungkin saya sudah enggak bisa beraktivitas, mungkin perut saya sakit. Ini semua nikmat harus dirasakan dan harus disyukuri, teman-teman. Jadi ini sebenarnya masalah yang kadang-kadang sering dialami semua orang. Kenapa dia sering galau, pusing? Enggak perlu galau sebenarnya. Apa yang ada pada diri kita, ya itu sudah dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nggak perlu diprotes, tinggal dinikmati, dijalani, dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita pandai-pandai di dalam melihat kehidupan ini, kita akan mengerti makna hidup yang sebenarnya. Ya teman-teman, jadi itulah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pemahaman yang luar biasa bagi hidup kalian.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu salam inspirasi.